Yayasan GAN konseling. Anniversary kedua tahun menggelar talk show Jihad Melawan Narkoba bertempat di Rian Cottage, Jumat 15 April 2022. Acara talk show ini dimoderatori oleh Advokat Idasril Firdaus Tanjung SESHMMMH dan narasumber ada Ketua DPD Yayasan GAN Sumsel, Nufrayanti Fani, tokoh masyarakat Herolan Aspiudin, tokoh agama Dr. Alis Ramlan Holdan, Direktur Res Narkoba Sumsel diwakili oleh AKBP Minal Alkari SHMH, penyidik media di Tres Polda Sumsel, Kepala BNN Provinsi Sumsel diwakili oleh Ibu Ika Wahyu SKM Kabid P2 MBNNP Sumsel, Ibda Puji Hatmoko SPSI, Psikolog Polda Sumsel. Kita dapat diselamatkan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mantap sekali. Ya, silakan tepuk tangan. Rudi ya, Pak Rudi silakan. Ya, harapan dari saya untuk masyarakat untuk tidak segan-segan komunikasikan dan berikan informasi bila mana ada di sekitar Anda ada pemakai maupun pengedar. Insya Allah akan kami lindungi. Dengan begitu banyak informasi yang kami terima, angka untuk menekan peredaran narkoba maupun penggunanya bisa maksimal. Terutama yang mau konseling nanti diarahkan ke kita, nanti kita arahkan untuk diadakan hipnoterapi dari psikolog kepolisian, dan saya juga nanti akan memberikan kontribusi untuk tenaga-tenaga psikolognya ya. Ya, makasih. Oke, luar biasa. Korupsi, kemudian teroris, mereka begitu menggebu-gebu. Sementara kita sendiri, walaupun katanya sudah sangat memprihatinkan, membuat kematian bahkan satu hari 30 sampai 50 orang, tapi negara masih bisa dibilang belum serius gitu. Itulah kenapa BNN itu bukan hanya menangkap. Saya cerita dulu Pak, strategi BNN dengan pandemi ini kita punya melalui Bapak Kepala yang baru ini Bapak Dr. Petrus Budose ini ada namanya soft power approach. Kenapa kata Bapak tadi? Kenapa ada yang lembek? Karena ada pembagian-pembagiannya Pak. Kalau saya itu membagi tentang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu yang kita lakukan. Bagaimana kita membuat jaringan untuk membantu menyebarluaskan informasi tentang bahaya ini. Ya tadi dengan teman-teman Ormas, LSM, kemudian PKK dan OPD-OPD terkait. Itu yang bagaimana bisa menangani ini. Jujur kalau kita lihat, Bapak mungkin saya gambarkan tadi ya Pak ya. Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat itu program di soft power approach-nya. Kemudian rehabilitasi. Kenyataannya rehab yang kita miliki itu sangat minim Pak. Izin saya cukup apresiasi Pak Herlan tadi untuk bisa bagaimana membuat rehab yang memang dari komponen masyarakat sendiri atas donasi dan kesadaran masyarakat. Ini sebenarnya sudah kita bangkitkan dari sejak dulu. Rehabilitasi yang ada di Indonesia ini yang paling ngetop itu RSKO yang punya Kemenkes, punya BNN yang pertama di Lido Badoka, Sukabumi, kemudian Badoka Makassar, kemudian ada di Tanah Merah Samarinda, ada di Liserdang, ada yang paling dekat kita di di Kalianda. Itu yang paling dekat dengan Sumatera Selatan. Sumatera Selatan sendiri Pak yang non katanya tadi memang menurut surveinya itu nomor 2, kita sangat minim. Oleh sebab itu tahun 2015 dan 16 termasuk saya juga membina teman-teman konselor itu untuk mereka itu semua kita yang merintis juga dulu Pak. Bagaimana membangkitkan mereka untuk bisa membuka daerah rehab komponen masyarakat. Otomatis mereka kan tidak dibiayai oleh negara sehingga mereka harus bayar yang di sana. Sedangkan yang kita sendiri itu letaknya jauh. Kalau kita bisa asumsikan di Sumatera Selatan ini mungkin katakanlah 100.000 orang yang pecandu Pak. Mungkin kenyataannya lebih dari itu berlipat-lipat kali. Harus kemana gitu kan? Sementara yang punya itu jauh sekali dari Sumsel gitu kan. Yang dibiayai negara itu paling dekat di Kalianda. Rumah sakit saja itu tahun 2016 kemarin itu hanya ada Ernali Bahar. Meskipun sudah semua rumah sakit itu kita berikan himbauan supaya menyediakan 10
persen dari jumlah tempat tidur yang ada untuk layanan rehab, tapi mereka angkat tangan, mereka tidak mampu. Jadi saya salut sama Pak Heran, kalau Pak Heran nanti bisa mewujudkan ini, salut. Nah, kita punya komponen masyarakat, rehab komponen masyarakat ini yang paling besar Pak di Sumatera Selatan itu ada di Arahman, di Tegal Minangun. Mereka sudah sangat lumayan lah ya Pak ya, sudah ada lahannya tuh lebih kurang 10 sampai 12 hektar. Jadi mereka juga memang kita bina juga dari sejak tahun 2008 yang lalu sampai dengan sekarang. Dia sudah ada programnya selain rehab, ada pasca rehab, ada pasca lanjutan, kemudian sudah ada peternakan, ada segala macam vocational skill yang mereka lakukan. Silakan, Bapak Erlan. 1 menit ya. Bukan, maksud udah tuh jangan kedua, naik peringkat 1, gitu kan? Nah, Jangan dong. turun. Nah, biasanya prestasi orang mau ke 1 ya. Pada kesempatan ini saya memberikan saja ucapan selamat kepada GAN yang kedua ulang tahun, dan kedepannya semangat ini jangan sampai kendor, jangan sampai masuk angin. Nah, ini pesannya. Jadi tetaplah Ibu Pani ini dengan seperti sekarang yang memang gencar sekali, jangan terpengaruh dengan orang lain untuk kebaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Erlan. Ramlan Holdan, silakan. 1 menit, Bung. Terima kasih. Selamat ulang tahun yang kedua GAN Sumsel. Sukses selalu untuk GAN Yayasan GAN Indonesia. Dan saya selaku ketua partai tentunya akan mendorong fraksi PKB untuk melihat kondisi penanggulangan narkoba, termasuk pendanaan yang akan kita lihat. Terima kasih. Ya, luar biasa. Mengetuk pintu hati semua elemen masyarakat, kemudian terutama lagi mengetuk pintu hati daripada pemerintah Sumatera Selatan, karena saya berada di Sumatera Selatan, untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dalam pemberantasan narkoba. Percayalah, kami Yayasan GAN Sumsel melalui survei, baik itu pelajaran dari lingkungan sekitar, bahwa narkoba yang kami pelajari, narkoba yang kami ketahui, bahkan kami survei secara langsung ini sangat-sangat merusak, dan bukan hanya seperti yang di media atau apa, tetapi ini lebih lagi dari sekedar apa yang kita ketahui, bahwa ini benar-benar menjadi daya Acara rusak yang anniversary ini dahsyat. sangat meriah dan menarik dan Mantap, banyak didukung mantap. oleh masyarakat. Kasih aplaus dong untuk Ketua DPD GAN Sumatera Selatan. Nah, wujud pemerintah daerah itu kepedulian dia wujudkan dengan dana. Dananya masih minim sekali. Itu kasihan dengan BNN kan. Masa dengan segitu luasnya sudah banyaknya. Pusat itu sangat minim. Tanpa didukung oleh pemerintah daerah ini tidak akan tuntas selesai. Ya, ini makanya kita tadi sudah diskusi khusus anggaran ke depan ini kita harus mempelopori untuk penganggaran itu. Makanya kita minta bulan-bulan Juli itu kita sudah diskusi dengan GAN, diskusi dengan BNN, kemudian dengan organisasi yang peduli terhadap penanggulangan bahaya narkoba. Barang bukti tadi apakah Komisi Pelindungan? Betul, ini sudah darurat. Menurut aku sudah darurat. Negara harus segera membentuk komisi perlindungan alat barang bukti. Jujur kita tidak bisa ini. Karena barang ini kan patut, kita curiga itu patut. Benar. Karena ditangkap nih emas. Emas ini kalau hilap dikit selesai dia. Lemak kalau dimusnahkan, kalau musnahkan Apa manipulatif dugaannya? Dugaan itu berprasangka buruk secara baik. Berseuzon hasanah itu kan. Kurasa sudah masalah itu kan. Ya. Itu berprasangka jelek tapi untuk kebaikan. Ya kalau datu tidak tuntas wajar gitu. Bahkan di di lapas 80%. Benar. Masa di situ masih jebol 80% penghuni narkoba, penghuni lapas itu narkoba. Nah ini kan tidak masuk akal aku kalau. Ya kalau di luar itu tidak masalah. Kalau desa, di dalam. Siapa yang bermain di sini? Kalau ada oknum. Iya kalau oknum gitu ya. Oknum. Nah oknum ini kalau dibiarkan akan lanjut terus.
Jadi ujung-ujung mengendalikan itu dari sel itu mengendalikan narkoba. Pertama aku khusus kepada pemerintah daerah untuk agak fokus kita penanggulangan itu. Penanggulangan tanpa didukung oleh dana tidak mungkin akan selesai. Inilah wujud kepedulian pemerintah daerah. Diwujudkan dengan intervensi pendanaan. Itu institusi yang bergerak di bidang penanggulangan. NN atau organisasi yang bergerak di bidang penggiat anti narkoba itu banyak. Nah, seperti GAN kan perlu didukung. BNN kita sedih kalau BNN cuma 25 juta per tahun untuk satu desa. Setahun cuma dapat 2 desa, cuma 50 juta. Nah, berapa desa gitu nih? Kalau cuma itu, nah ini itu harus keroyokan. Itu dorong, harus perhatian. Intinya tidak kata yang masalah apapun itu ini narkoba ini jangan sampai kita ranking 2 ini. Minimal kita perhatian. Kasih banyak, Ya, Itu dahsyatnya pengaruh narkoba ini. Kalau hanya polisi yang berjalan, BNNP yang berjalan, Yayasan GAN yang berjalan. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ocha, kameramen Rudi, Gandus TV memberitakan. Bebas